Berapa banyak manusia itu tidak puas dengan keadaan diri mereka, dengan kehidupan mereka. Saya stretch lebih panjang, bukan hanya kehidupan keluarga. Tetapi berapa banyak dari umat manusia mungkin mereka mengeluh, kenapa sih aku dilahirkan di keluarga ini? Kenapa sih aku punya mertua seperti ini? Kenapa sih aku ndak merit aja sama kayak itu temanku yang itu dapat istri kok lebih baik dari istri saya. Wah. Ndak sedikit loh yang memiliki pikiran seperti itu, memiliki pandangan seperti itu. Kalau saya stretch lagi bahkan ada beberapa bilang, kenapa sih aku ndak punya rumah seperti dia? Kenapa sih aku ndak punya kehidupan seperti dia? Wah, dia kan kehidupannya lebih enak. Ada berapa banyak dari manusia yang mereka tidak puas dengan apa yang ada di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Dan selalu mengeluh. Bahkan banyak anak Tuhan akhirnya juga melakukan hal yang sama. Akhirnya bisa keluar statement, tidak sedikit. Keluar statement apa? Menuntut Tuhan akhirnya. Tuhan, aku kan sudah lakukan ini. Kenapa kok aku masih mengalami seperti ini? Tuhan, aku kan sudah rajin ibadah. Kenapa aku masih menghadapi masalah dalam pekerjaanku mungkin? Tuhan, aku kan sudah baca firman, doa rajin setiap hari. Aku ngikuti Torah Parsha setiap hari. Kenapa Tuhan kau masih izinkan keluargaku menghadapi masalah yang seperti ini? Aku kan sudah melayani Engkau Tuhan. Kenapa kok kayaknya asetku malah setiap hari malah semakin berkurang dan lain sebagainya, saudara. Dan ini adalah gambaran yang muncul dalam pikiran saya ketika saya membaca satu phrase dalam kitab suci. Ya, kita buka sama-sama pagi hari ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-17. Ini mencerminkan keadaan ini yang tadi saya bilang. Kalau orang Kristen ya, orang percaya, anak Tuhan, kadang-kadang kita keluar statement seperti ini, Tuhan aku kan sudah melayani Engkau, aku kan sudah melakukan ini, melakukan itu. Aku loh sudah tidak berbuat dosa, aku sudah menjaga hidupku dan lain sebagainya. Kenapa orang lain yang jahat, orang lain yang tidak melakukan firman Tuhan kok kehidupannya seakan-akan lebih baik dari kehidupanku? Tetapi biarlah perumpamaan ini yang disampaikan Yeshua ini boleh kita renungkan pagi hari ini ya. Lukas pasal yang ke-17. Ini sepertinya ceritanya itu kayak nyempal-nyempal saudara ya. Lukas 17 ini. Kayaknya satu cerita dengan cerita yang lain itu kayaknya enggak nyambung. Tetapi ternyata ini sangat nyambung ya. Kita akan baca sesuai dengan ini groupingnya ya saudara. Lukas pasal yang ke-17, saya akan baca mulai ayat yang ke-7. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai ke-6, kemudian kayaknya nggak nyambung sama ayat yang ke-7. Ya, karena ini konteksnya sedikit beda ya. Tapi kita akan lihat nyambungnya di mana. Ayat yang ke-7, siapa di antara kamu, kata Yeshua, yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Siapa yang punya hamba, pekerja, kemudian hambanya itu sudah kerja di ladang sepanjang hari, kemudian pulang, ekspektasi hamba itu, ekspektasi banyak orang itu apa? Punya tuan, punya bos, punya pimpinan, wah ayo makan, disajikan, dilayani dan lain sebagainya. Tetapi Yeshua bilang, ini mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu.
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seringkali ada banyak orang menuntut Tuhan. Tuhan, engkau kok enggak lakukan ini untuk hidupku. Engkau kok enggak memberkati aku dengan luar biasa dahsyat. Kenapa aku kok enggak jadi orang yang terkaya nomor 1 di Indonesia? Padahal kan aku sudah melayani engkau, aku sudah baca firman setiap hari, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, aku sudah doakan orang lain, aku sudah... Maka Tuhan berkata apa? Bukankah itu yang harus engkau lakukan? Jadi kalau kita berharap dan menuntut Tuhan, tidak bisa, posisinya tidak seperti itu. Tetapi saya akan sedikit stretch, saya nggak bicara khusus tentang ini, saudara. Tetapi saya akan sedikit stretch, lihat ini, tema besarnya itu apa. Saya akan baca ayat berikutnya, kita akan lebih mengerti nanti, maksudnya ini apa. Saya sebelumnya kalau baca cerita ini, saya selalu gini, wih berarti Tuhan itu kan Tuhan yang jahat ya kayaknya. Ya kan, wih Tuhan yang... Aku enggak perlu terima kasih sama kamu. Kamu tuh hambaku kok. Seakan-akan seperti itu. Tetapi temanya bukan tentang itu, saudara. Temanya tentang berikutnya ini. Saudara, kita akan baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ini jadikan satu cerita dengan yang tadi, ya. Yeshua menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ya, dan berteriak, Yeshua, Rabi, kasihanilah kami. Yeshua, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara sudah tahu cerita ini ya. Papa saya suka quotes cerita ini ribuan kali kalau saya bilang. Kalau saudara bilang, oh lebay, oh saudara jadi anak papa saya ya. Saya dengar ini ribuan kali. Kenapa? Karena dia selalu bilang berikutnya apa? Ini iman sambil jalan katanya. Sambil jalan mereka disembuhkan. Wah. Kemudian kita baca berikutnya ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yeshua dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Seringkali ini dikhotbahkan oleh banyak pengkhotbah replacement theology, bilang, loh ini loh, orang Yahudi itu enggak tahu terima kasih memang. Orang Yahudi itu jahat. Sekarang Tuhan sudah tidak punya urusan sama mereka. Sekarang kita yang, ya ini buktinya orang Samaria yang baik. Padahal bukan seperti itu, saudara. Ya, kita akan lihat maksudnya itu apa. Lalu Yeshua berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu tidak disebut? Apakah yang 9 itu Yahudi apa enggak? Tidak disebut. Yang mungkin daerah lain, mungkin apa? Who knows, ya kan? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Hanya satu. Yang saya seringkali ini, saya bayangkan ini dalam cerita ini dalam pikiran saya bayangkan scene-nya, saudara. Kalau saya lihat film. Misalnya seseorang, saudara aja misal di perempatan jalan ya, saudara kasih sesuatu kepada seseorang. Biasanya apa yang mereka ucapkan? Terima kasih, ya kan? Saya seringkali juga banyak ya, minta doakan, minta ini, minta di support dalam doa. Oh ya, ayo kita berdoa. Saya sampai hari ini, seingat saya 100%, tapi ya saya ambil margin error lah. 95%, yang 5% saya tidak ingat soalnya. 95% akan ngomong terima kasih setelah itu. Setelah amin,
thank you ya, terima kasih ya, shie ya. Saya belum pernah doa. Oh pernah sih, saya pernah doain orang Jepang pernah waktu di Amerika ya. Tapi dia bilang thank you ya, thank you. Bukan arigatou gozaimasu gitu, enggak. Tetapi 95% mereka akan bilang terima kasih. Dan ketika saya bayangkan scene ini, kan Yeshua bilang, mereka tahu bahwa Yeshua adalah Rabi, mereka tahu bahwa Yeshua adalah guru yang besar, dan mereka mungkin sudah mendengar bahwa Yeshua adalah guru yang sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit. Itu kenapa? Sebabnya mereka kan teriak, Yeshua, Rabi, kasihanilah kami. Loh kalau enggak ngapain mereka teriak-teriak seperti itu, iya kan? Kalau yang lewat orang biasa enggak mungkin mereka teriak-teriak seperti itu. Sekarang kalau sin itu ada di dalam pikiran kita dan saudara, kemudian Yeshua noleh dan Yeshua menghampiri mereka. Kemudian Yeshua berkata apa kepada mereka? Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya mungkin gak diomong di sini. Tapi ya mungkin ada beberapa, oh ya makasih ya. Mungkin loh ya. Tidak dicatat sih. Tetapi kenapa yang dipermasalahkan adalah setelah terjadi kesembuhan itu, Yeshua bilang apa? Yeshua bilang, loh bukankah yang 10 sudah menjadi tahir? Berarti yang meter bukan yang sebelumnya, bukan setelah Yeshua berkata bahwa pergilah ke imam atau mungkin berdoa, kemudian belum sembuh, kemudian itu yang jadi masalah, bukan. Tetapi yang dijadikan poin perkataan Yeshua adalah, bukankah yang 10 itu sudah tahir? Setelah terjadi kesembuhan, kenapa kok mereka tidak kembali berterima kasih? Itu yang dipermasalahkan, yang diangkat oleh Yeshua. Dan saya quotes dari terjemahan Orthodox Jewish Bible ya. Dibilang seperti ini, slide. And one of them having seen that he had received. Kalimatnya ini secara spesifik, dia sudah menerima revuai, itu kesembuhan. Kembali, return with a loud voice, dengan suara yang keras, berkata, Baruch Hashem, katanya. Saya sudah translate itu, slide berikutnya. Dan seorang dari mereka menyadari, yang lain tidak sadar mungkin, ya kan? Tapi ini menyadari bahwa ia telah menerima kesembuhan, kembali dengan suara yang keras. Berkata apa? Baruch Hashem. Baruch Hashem itu terima kasih Tuhan ya. Ucapan syukur, Baruch Hashem. Tetapi kalau secara literal diterjemahkan Baruch Hashem itu apa? Diberkatilah Tuhan. How come? Saya dulu juga tidak ngerti gimana kita manusia memberkati Tuhan. Karena konsep memberkati itu menurut saya dulu itu harus sosok yang lebih besar, yang lebih berkuasa, yang lebih ini baru bisa memberkati bawahannya. Kalau dari orang yang bawah tidak bisa memberkati yang atas. Tetapi kalau saudara bilang ya seringkali hari-hari ini, kalau yang saudara ucapkan berkat atas anggur, atas roti, ya baruch kata selalu dimulai dengan apa? Baruch kata Adonai Elohim melech haolam. Artinya apa? Diberkatilah engkau. How come? Kita ciptaan memberkati Tuhan. Tetapi konsep itu sangat kental di dalam firman Tuhan. Terutama Daud. Daud, Mazmur Daud itu banyak. Diberkatilah engkau Tuhan, diberkatilah engkau Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur. Ungkapan terima kasih. Dan ternyata tema besar inilah yang ada di dalam Lukas 17 ini. Tema besar inilah yang diangkat Yeshua. Yaitu satu tema, kalau saya frasekan adalah tentang
berterima kasih. Itu kenapa saya kasih judul pagi hari ini, ya, slide judul. Saya kasih karena kalau bahasa kan macam-macam ya. Saya mau kasih toda katanya. Oh, nanti Ibrani-Ibranian terus saya kasih bahasa Inggris nanti. Saya mau kasih pertama itu ingrid gitu ya. Ingrid itu apa? Ingrid itu orang yang enggak tahu terima kasih gitu ya. Tapi biarlah pagi hari ini ya sedikit ini lain gitu ya. Saya pakai bahasa tanah kelahiran saya. Wes ya, bahasa Surabaya, bahasa Jawa ya. Matur nuwun ya. Matur nuwun itu artinya terima kasih. Terima kasih. Dan itulah tema besar yang Yeshua angkat dari kisah ini. Dari kisah yang sebelumnya, seorang tuan yang memiliki hamba, yaitu bilang apa? Apakah Tuhan itu harus berterima kasih? Enggak, memang enggak. Jadi ketika kita memberkati Tuhan, itu bukan untuk kita ternyata. Bukan untuk Tuhan ternyata. Tetapi untuk kita. Untuk kita. Ya, dan hal ini ternyata saudara, satu gesture yang sederhana, kayaknya kan terima kasih ya. Tetapi berapa banyak dari kita tidak biasa melakukan itu. Kalau sama orang lain mungkin oke ya, dari kecil kita diajari seperti itu. Tetapi sama Tuhan, saya sendiri baru nyadar betapa sedikitnya saya berterima kasih kepada Tuhan. Setelah saya tahu konsep-konsep seperti ini ya, konsep-konsep kembali kepada kebenaran, kembali kepada ini. Kenapa? Karena ada banyak hal yang belum saya lakukan ternyata. Betapa sedikitnya saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita seperti yang tadi replacement theology, wah itu yang 9 orang Yahudi, memang orang Yahudi itu tidak tahu terima kasih. Coba pagi hari ini kita jangan lihat keluar dulu. Coba kita renungkan di dalam diri kita. Banyak di antara saudara datang ke tempat ini mungkin banyak tidak jalan kaki kan. Pernah enggak saudara berterima kasih sama Tuhan? Tuhan terima kasih ya. Engkau kasih aku motor, aku bisa jalan kemana-mana, enggak perlu jalan kaki, aku bisa nyampe ke tempat yang lebih jauh. Atau mungkin dari Bapak Ibu Saudara naik mobil, pernah enggak Bapak Ibu Saudara juga, Tuhan terima kasih ya buat mobil yang kau kasih bagi aku. Atau saudara mikirnya gini, lu itu kan kerja kerasku. Lu itu kan hasil kerjaku. Yo pantes no aku naik seperti itu. Lu pantes no, aku bisa kok. Nyicil, lu itu nyicil, aku nyicil tiap bulan kok. Kok dari Tuhan lu? Kok dari Tuhan? Itu aku yang nyicil tiap bulan, aku yang bayar cicilannya tiap bulan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara tinggal di sebuah rumah, enggak kehujanan, enggak kena panas. Pernah enggak kita, Tuhan terima kasih ya. Engkau sudah menyediakan tempat aku bisa tinggal. Atau saudara mungkin berkata sebaliknya. Ini kan hasil aku berapa tahun aku cuman makan Indomie. Nabung untuk ini. Wah. Ada saudara kejadian beneran ya. Seorang mahasiswa, ini kejadian nyata. Seorang mahasiswa di Amerika, waktu saya masih di sana, meninggal dunia. Kenapa? Karena dia mau beli mobil, nabung, setiap hari makan Indomie, saudara. Kalau saudara tanya, di Amerika masa ada Indomie? Oh banyak. Ada Indomie. Saya langsung bertobat dengar cerita itu. Kenapa? Karena saya di sana juga sangus berapa dos Indomie, saudara. Waktu kuliah. Kenapa? Karena murah. Kalau dihitung secara ini murah. Di sana Indomie waktu zaman saya kuliah ya, saya enggak tahu hari ini. Tapi Indomie di Amerika waktu zaman saya kuliah, satu bungkus itu harganya 99 sen. 99 sen itu $1. $1 itu kalau dirupiahkan 15.000. Kalau saudara hari ini di Indonesia ngomongnya apa? Yol mahal so Indomie. Coba saudara makan di Amerika ya kan. Makan di Amerika saudara, sekali makan tuh bisa $5 sampai $10. $10 berapa?
$10 aja berapa? 150.000 satu orang. Satu orang. Saudara satu keluarga berapa? 3 orang, ya kalikan 3. $30 gitu aja. Berarti Indomie murah apa mahal? Ya murah ya kan. Indomie satu harganya $1 itu ya murah di sana. Saya sangu 1 dus, langsung enggak saya makan. Bertobat saya dengar cerita itu. Apakah itu yang kita miliki? Apakah mentalitas seperti itu yang kita anut? Ketika saya merenungkan akan hal itu, oh iya ya. Wih banyak berarti. Banyak hal yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup saya. Tapi saya belum sempat mengucap syukur. Saya belum sempat terima kasih sama Tuhan. Akhirnya saya ingat-ingat terus saudara hari-hari ini. Saya ingat-ingat terus. Dan ini dimulai saudara. Ini harus dimulai dari langkah yang sederhana. Nggak bisa ujuk-ujuk saudara. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba ya, tiba-tiba kita langsung, wah setiap hal kita bisa mengucap syukur. Setiap kali kita menghadapi apapun kita bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa mengucap syukur. Itu idealnya, yes. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak terlatih ternyata. Kita tidak terlatih untuk melakukan itu. Saya dari lahir Kristen, dan ketika saya mereview kembali kehidupan saya, iya ya, banyak hal yang saya belum terima kasih sama Tuhan. Nah ini bisa dimulai dari satu step yang sangat simple. Satu step yang sangat sederhana, dan itu dibukakan di dalam Torah Parsha minggu kemarin. Torah Parsha Ekef, itu dari, kalau yang datang kemarin Jumat ya, Syabat dibacakan. Dari Ulangan pasal yang ke-8 saudara. Ya, kita buka sama-sama. Ulangan pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat yang ke-10. Teks Ibraninya ya, slide boleh. Teks Ibraninya bilang seperti ini. Va'achalta v'savaeta uverachta et Adonai Elohecha al haaretz hatova asher natan lach. Ya. Terjemahannya, dan engkau akan makan dan kenyang, full, dan haruslah engkau memberkati Adonai Tuhanmu, Elohimmu, untuk tanah subur yang Dia berikan kepadamu. Dari ayat ini, pagi hari ini, saya ajak kita belajar satu konsep aja, yang simple. Satu konsep yang simple, dan ketika kita start melakukan hal ini, nanti saudara lihat, itu akan bergulir menjadi bola salju yang besar. Itu akan melatih kita. Dari ayat ini, mereka ekstrak satu hal, satu mitzvah yang sederhana, tetapi luar biasa dampaknya. Yaitu apa? Grace after meal katanya. Doa sesudah makan. Doa sesudah makan. Kita orang Kristen selalu doa sebelum makan. Which is gak apa-apa, benar juga. Tetapi ada satu hal yang juga sangat penting. Gak kalah penting. Nah, yaitu doa sesudah makan. Seringkali ada banyak orang bilang gini, loh kalau doa sesudah makan doa apa? Karena dalam pikiran kita, doa sebelum makan itu temanya apa saudara? Doa sebelum makan. Supaya Tuhan melindungi, ya kan, menjagai makanan ini, supaya Tuhan kalau ada jepretan-jepretan yang kelewatan, Tuhan boleh dihindarkan. Ya. Itu cuman orang Indo yang tahu ya, yang ngerti ya kan. Jepretan yang kelewatan. Which is okay, enggak apa-apa. Tetapi kalau saudara cuman kayak gitu, doa kayak gitu kemudian amin, kurang saudara. Itu kenapa hari-hari ini kan saya selalu bilang, awali dengan apa? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Kenapa? Karena doa sebelum makan dan doa sesudah makan itu bukan tentang doa untuk memberkati makanan kita. Kenapa? Karena makanan saudara itu sudah berkat.
Tetapi doa sebelum makan dan doa sesudah makan itu berkat memberkati Tuhan yang menyediakan dan memberikan makanan itu. Wow. Jadi bukan doa memberkati makanan, tetapi doa memberkati Tuhan yang menganugerahkan dan memberikan berkat makanan dan minuman itu. Kalau saudara bilang, oh salah lagi ya. Bukan. Kalau saudara tetap mau berdoa memberkati makanan itu, enggak apa-apa. Tetapi ditambahi. Ditambahi apa? Memberkati Tuhan yang menganugerahkan dan memberkati, menyediakan makanan dan minuman untuk kita. Baru kata Adonai Elohinu melech haolam, itu sudah mewakili itu. Luar biasa ya. Dan bukankah ketika Yeshua, dia 5 roti 2 ikan, apapun itu, dia akan selalu mengawali dengan doa berkat itu. Baru kata Adonai Elohinu melech haolam, hamodzil lechem min haaretz. Selalu diawali itu. Enggak mungkin enggak. Artinya apa? Itu memberkati Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan makanan berkat jasmani, sustenance untuk hidup kita. Kalau kita pikir, oh lemek gitu tok, loh enggak saudara. Ini dampaknya besar ternyata. Dampaknya luar biasa besar. Apalagi kalau saudara setelah makan kenyang, saudara coba aja. Kemudian kita doa mengucap syukur. Itu lain saudara. Lain. Ada satu perasaan yang lain dengan doa sebelum makan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sudah melakukan. Saya sudah melakukan, memang enggak setiap kali ingat, ya namanya enggak terbiasa ya saudara. Dari kecil saya enggak terbiasa memang. Kadang-kadang lupa memang. Tapi seingat saya lakukan. Jadi waktu sudah makan gini, oh ingat ya. Itu lain saudara. Dengan perut yang kenyang, dengan perut yang full, dan kita doa seperti itu. Lain feelingnya memang. Dan ternyata saudara, ini membuka pintu. Bukan hanya 1-2 pintu. Ternyata ini membuka banyak pintu. Dan ini saya alami dalam hidup saya. Saya alami dalam hidup saya. Ya, kalau mungkin saudara beberapa, gimana ya, lu ngomong apa ya? Saya enggak biasa lakukan itu. Ya, ada satu teks yang saya translate pagi hari ini. Teks ini namanya didache. Didache ini apa? Didache ini bukan teks kalau saudara bilang, oh ini teks Yahudi lagi. Bukan. Ini sebetulnya didache adalah teks orang Kristen. Literaturnya orang Kristen. Muridnya Yeshua lah at least. Ini adalah teks murid Yeshua. Bukan teks Jewish konservatif dan lain sebagainya. Enggak. Didache kalau saudara lihat, itu isinya adalah satu liturgi. Doa, ya ada banyak doa, ada banyak ini dan lain sebagainya. Saudara bisa cek sendiri didache. Ternyata di dalam didache, kalau saudara bilang, oh itu kan tadi dari ulangan pasal yang ke-8. Ternyata saudara, Yeshua, murid-murid Yeshua juga melakukan hal yang sama. Lu kok bisa tahu? Ya dari didache ini. Saya translate dari didache pasal yang ke-10. Itu adalah teksnya itu seperti ini. Kalau buat saudara yang bingung doa apa ya. Saudara bingung, oh doa apa ya kalau setelah makan? Saya biasanya doa sebelum makan. Itu pun kadang-kadang saya lihat kalau anak-anak kecil itu ya. Anak-anak kecil itu kalau sudah makanannya enak, favoritnya mereka datang, sudah mau makan, doa dulu gitu ya. Oh, mereka gini. Cuma, doa apa itu saya pikir. Luar biasa ini, doa menghentikan waktu mungkin ya. Kenapa? Karena cuma 1 detik, mungkin 1 detik itu kayak The Matrix gitu ya. 1 detik jadi 1 jam mungkin mereka sudah doa banyak gitu. Tapi enggak, langsung, saya bilang, luar biasa ini. Anak saya lihat, kapan itu kayak gitu,
Enggak. Ulang ya. Doa ngomong apa? Cuman ngomong amin gitu ya mungkin ya. Lu amin ya, belum doa no bro, saya bilang ya. Ulang. Wah baru ya. Tapi Didache ini luar biasa ya. Kalau saudara mungkin dengan kata-kata saudara sendiri enggak apa-apa. Enggak harus kayak gini ya. Saya garis bawahi, enggak harus kayak gini. Tetapi supaya teks ini memberi gambaran kita doa apa. Ya, doa apa. Tapi kalau saudara mau doa ini enggak apa-apa. Ini doa yang dilantunkan oleh murid-murid Yeshua di abad-abad pertama. Karena Didache isinya liturgi yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya. Dan saya terjemahkan seperti ini. Slide. Agak panjang saudara, tetapi kalau saudara sudah mengatakan, sudah ngomong, enggak jadi panjang sih sebetulnya ya. Dibilang seperti ini, kami berterima kasih Bapa kami yang kudus, kelihatan kan ya masih ya, meskipun kecil ya. Karena nama kudus-Mu yang Engkau buat tinggal dalam hati kami, dan untuk pengetahuan kesetiaan dan kehidupan kekal yang Engkau nyatakan kepada kami melalui Yeshua. Milik-Mu lah kemuliaan untuk selamanya. Amin. Engkau, oh Tuhan, segala ciptaan. Ini Adonai Zevaot ya. Menciptakan semua ini untuk kemasyuran nama-Mu. Engkau memberi makanan dan minuman untuk dinikmati umat manusia. Agar mereka bersyukur kepadamu. Engkau juga melimpahkan kepada kami makanan dan minuman rohani. Dan hidup kekal melalui Yeshua. Dan untuk semua hal ini kami berterima kasih. Karena kekuatan kuasa-Mu, milik-Mu lah kemuliaan untuk selamanya. Amin. Ingatlah oh Tuhan jemaat-Mu dan luputkan mereka dari segala yang jahat. Dan membuat mereka sempurna dalam kasih-Mu. Kumpulkan mempelai-Mu dari keempat penjuru mata angin. Masuk ke dalam kerajaan yang sudah Engkau siapkan bagi mereka. Milik-Mu lah kemuliaan untuk selamanya. Amin. Kiranya anugerah datang dan kiranya dunia ini berlalu. Hosyana bagi Tuhan Daud, bagi mereka yang kudus biarlah datang mendekat, bagi mereka yang tidak biarlah bertobat. Maranatha. Amin. Tidak panjang kalau kita katakan, ya. Dan ini satu gambaran kenapa ada 4. Kalau saudara lihat, ini luar biasa loh. Ini teks murid Yeshua Didache. Murid Yeshua, tetapi Jewish konservatif, Yudaisme yang umum pada umumnya, mereka juga punya 4 paragraf. Grace after meal, namanya berkat Hamazon ya. Itu sama 4 paragraf, isinya beda. Dan itu ada konsepnya. Dan ketika saya lihat dulu sama. Tetapi ini arahnya ke Yeshua, wih luar biasa. Didache ya. Ini teks liturgis ya, liturgis di abad mula-mula saudara ya. Anyway ini adalah gambaran. Kenapa? Kalau saudara baca Ulangan pasal 8 ayat 10 tadi, itu selalu mereka akan menafsirkan, semua rabi setuju. Itu merujuk kepada doa berkat ini. Berkat setelah makan. Dan saya beberapa waktu ini, saya itu menghadapi masalah cukup pelik ya. Saudara mungkin beberapa pernah dengar saya cerita sih berapa kali ya. Kayaknya masalah itu bertubi-tubi terus datang. Kayaknya belum berhenti satu, datang yang lain ya kan. Masalah di dalam di kantor ada masalah ya kan, di SAB ada masalah, di mana ada masalah, belum masalah tantangan-tantangan yang ada ya kan. Belum lagi nggak berhenti sampai situ menghadapi masa konflik-konflik yang ada dan lain sebagainya. Belum lagi ada yang maksudnya ya beberapa ada yang kasih support. Nah, saya bersyukur ya. Tapi namanya mata koin itu kan ada 2 ya saudara. Satu sisi ada yang kasih support, satu sisi ada yang mengintimidasi. Enggak sedikit. Ada yang mengintimidasi, ada yang kasih support. Masalah kayak bertubi-tubi. Jujur, saya cuma cerita apa adanya. Dan saya hadapi ada satu titik berapa waktu yang lalu. Ada satu titik di mana saya kayak benar-benar saya merasa Tuhan, ini titik yang rendah sekali dalam hidup saya.
Saya tuh kayak merasa, aduh, kayaknya tetap baca firman, tetap doa, saya tetap berusaha ngisi dengan terang Tuhan. Tapi kayaknya itu kayak ada sesuatu yang nggak bisa saya tembus. Kayaknya pernah nggak saudara merasa kayak begitu banyak masalah sampai Tuhan itu kayaknya jauh. Kita doa itu kayaknya, aduh Tuhan kok nggak ada jawaban. Tuh Tuhan kok nggak ada kekuatan, aduh Tuhan kok rasanya saya tambah digencet. Dan waktu itu saya merasa saya dalam titik terendah dalam hidup saya. Saya sampai ada omongan kayak gini saudara. Ini sejujurnya ya. Saya buka ini karena sudah lewat berapa waktu yang lalu. Makanya kalau sekarang saya wah pokoknya semangat aja ya. Dihadapi aja. Itu enggak datang ujuk-ujuk saudara. Enggak datang langsung instan. Oh ya kalau pendeta itu ya harus semangat terus. Kalau pendeta ya harus senyum terus. Kalau pendeta ini juga masih manusia saudara ya. Ada kalanya saya tuh sampai ngomong, Tuhan kayaknya engkau tuh salah deh milih saya. Saya tuh ngomong gitu saudara. Tuhan kayaknya panggilanmu ini salah. Kayaknya engkau tuh manggil orang yang salah Tuhan. Saya tuh sampai doa kayak gitu. Di titik yang rendah di dalam hidup saya sampai, aduh kok kayaknya hopeless ya Tuhan. Semakin saya tuh berusaha melakukan sesuatu yang baik, kok yang enggak baik itu justru semakin banyak. Saya tuh sampai, aduh Tuhan kalau hari ini engkau cabut nyawa saya legowo. Saya sampai ngomong kayak gitu. Kadang-kadang ya memang teorinya, idealnya jangan doa kayak gitu memang. Tapi kadang-kadang kita tuh ngadepi berada dalam titik seperti itu. Gimana caranya? Gimana bisa keluar dari itu semua? Waktu itu saya ingat lagi. Waktu itu Tuhan langsung gini. Sudahlah, ucap syukur. Cuman satu kata itu, ngucap syukur. Aduh susah Tuhan, ngucap syukur gimana? Ngucap syukur kalau mungkin kita sedang berada di atas, gampang. Ngucap syukur waktu masalah itu ada jalan keluarnya semua, gampang. Tapi kalau ngucap syukur di saat jalan buntu, gimana caranya? Apalagi ngucap syukur dari hati. Tapi ternyata Tuhan ingatkan konsep ini, Birkat Hamazon. Tuhan ingatkan konsep ini, dan saya mulai dari itu. Start simple, mulai dari hal simple ya. Siapa yang di sini tidak pernah makan? Saya tanya. Siapa yang tidak makan? Tidak ada ya kan. Setiap kita pasti kan makan sehari 3 kali ya kan, 2 kali, tidak apa-apa. Saya sekali Pak, tidak apa-apa, pokok makan kan, sekali. Pokok makan. Start simple, sederhana. Saya start sederhana waktu itu saudara. Setelah makan saya ingat, oh ya pokoknya mengucap syukur. Tuhan bilang mengucap syukur. Ya udah, mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Meskipun saya banyak masalah, tapi Engkau masih memberkati saya dengan makanan ini. Saya pernah sekali, saya doa, saya makan menu yang sederhana. Setelah makan saya kenyang, saya ingat lagi, oh iya belum doa. Saya doa, Tuhan waktu itu saya di tengah masalah. Meskipun saya dapat masalah ini, tapi saya masih bisa makan ini. Saya nangis saudara waktu itu. Saya nangis Tuhan. Bukan karena saya makan tahu tempe sayur lodeh, bukan saudara. Tapi saya nangis itu karena Tuhan Kau tuh baik loh. Kau tuh baik. Waktu itu apakah sudah ada jalan keluar untuk masalah saya? Belum. Masih jalan buntu. Tapi Tuhan Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan buat makanan ini. Terima kasih Tuhan Engkau sudah mencukupkan. Saya masih bisa hidup untuk melayani Engkau. Setelah itu saudara, lain. Setelah itu saya diingatkan, iya panggilan saya bukan kesalahan. Saya langsung gini, waduh Tuhan terima kasih Engkau manggil saya jadi hamba-Mu.
Tuhan terima kasih Engkau panggil aku untuk melayani Engkau. Tuhan terima kasih. Saya bahkan doa ya, waktu ada masalah di dalam keluarga besar, saya bahkan doa, Tuhan terima kasih untuk ini. Saya sebut namanya seseorang, saya sebut namanya ya. Tuhan terima kasih untuk dia. Meskipun dia menghadirkan masalah, tapi saya tetap bersyukur, saya berterima kasih Tuhan. Tuhan menghadirkan dia di kehidupan saya. Pasti Tuhan punya maksud yang baik. Lain saudara. Langsung saya ingat semua. Iya ya, saya Tuhan kasih ini, belum pernah terima kasih. Oh iya ya, saya waktu itu, kalau saudara beberapa yang tahu, saya mestinya enggak boleh cerita ini sih, tapi enggak apa-apa wis. Ya, saya itu suka ada, saya itu kalau saudara mungkin ini, saya tuh suka ini produk baju ya, outer gini. Tapi itu saya itu pernah punya satu outer, itu modelnya biker namanya, jaket biker. Terus satu kali saya suka itu jaket itu, ya kan? Saya senang jaket itu dari zaman lama. Biker itu modelnya apa saudara? Modelnya miring gini. Kayak jas double breasted kalau saudara yang ngerti fashion ya kan. Kan miring gini terus shred gini, kerahnya ada dua gini ya kan. Ya kalau saudara enggak tahu saudara cari nanti ya. Modelnya kayak gitu. Satu kali saya lihat jaket kesayangan saya itu saya taruh di lemari. Satu kali saya mau pakai. Jarang saya pakai, kenapa? Karena size-nya itu kecil. Jadi saya harus diet kalau mau pakai itu. Kalau saya lagi kebanyakan makan, saya enggak cukup, ditutup enggak cukup gitu ya kan. Satu kali, wah saya lagi kurus, saya merasa saya lagi kurus. Saya mau pakai jaket itu. Saya buka, brodol semua saudara. Karena itu dari bahannya gini, yang ini dari denim, tapi tangannya ini enggak. Tangannya ini dari kayak imitasi gitu ya, kulit imitasi. Jadi ini brodol semua saudara. Waduh, saya ngomong sama istri saya waduh ini jaket kesayangan saya brodol semua. Saya ngomong ke Ivana, ini loh jahit gantiin ini tangannya tok. Yo angel kok katanya. Lu kamu fashion designer kok angel saya bilang. Angel, sudah jadian orang suruh tangannya tok jahit. Ndak bisa. Kamu pergi tukang jahit aja. Waduh, pergi tukang jahit lagi. Runyam saya bilang. Akhirnya saya ndak punya. Lama saya tuh sering gini ya. Sering nge-search topet saudara. Jaket ini jaket. Ndak pernah ada. Saya mau cari yang full bahannya itu denim. Kenapa? Supaya enggak brodol lagi gitu kan. Saya pun cari yang kayak gitu. Akhirnya sampai satu kali saya nemu ada orang jualan. Orang jualan ini modelnya kayak gitu semua. Saya langsung happy saudara. Saya langsung happy. Harganya jauh di bawah ini. Saya langsung happy. Wah, makanya berapa kali kan saya pakai ya. Saya pakai denim semua. Saya senang. Lah itu waktu saya ngucap syukur itu saudara, ingat, iya ya, saya dapat kayak gitu tuh aja, itu luar biasa loh, Tuhan terima kasih. Perkara apa itu? Perkara yang remeh, ya kan saudara? Menurut saudara itu penting gak sih? Kira-kira, penting gak sih? Gak penting, remeh. Tapi waktu itu ingat, waduh mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Saya ingat hal-hal yang remeh-remeh, yang simpel-simpel, yang kayaknya tidak ada artinya. Saya ingat semua. Dan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sampai hari ini loh saudara, belum habis. Serius, sampai hari ini belum habis, ada banyak. Makanya saya tuh sampai ngomong, saya itu tidak tahu terima kasih dulu mungkin. Kalau saya dulu baca, kalau hari ini saya baca Lukas 17 itu, 9 itu mungkin salah satunya saya. Salah satunya saya. Nggak kembali Baruch Hashem. Nggak terbiasa seperti itu. Itu saya salah satunya. Makanya saya hari ini, apapun itu, sesimpel apapun, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Baruch Hashem, diberkatilah Engkau Tuhan. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam.
Bukan lecek saudara, tetapi memang dari hati. Wih, ternyata efeknya luar biasa. Ya, luar biasa. Saya quotes dari Rabbi Bachya. Dia kasih komentari di ayat yang tadi, Ulangan 8 ayat 10. Ini komentarinya, slide. Nah, ya, saudara mau baca ini tidak apa-apa, saya sudah translate slide berikutnya. Dia bilang, komentar untuk ayat yang tadi, ya, Parsha Ekef, dia bilang faedah dari memberkati Tuhan hanya akan dirasakan satu pihak, sepihak. Yaitu siapa? Bukan Tuhan. Kalau kita pikir, oh memberkati Tuhan, itu Tuhan yang butuh, Tuhan yang pengen, Tuhan yang no. Ternyata faedah untuk memberkati Tuhan, untuk mengucap syukur, itu akan mempengaruhi kebaikan hidup kita katanya. Bukan Tuhan, karena Tuhan sudah baik semuanya. Tuhan sudah punya segalanya. Tuhan yang menciptakan segalanya. Ya kan? Itu kenapa? Nyambung gak sama yang Lukas 17 tadi di cerita awal? Nyambung. Dia Tuhan yang punya semuanya. Sekarang mestinya dia enggak berterima kasih sama kita. Kita yang harus berterima kasih sama dia. Itulah isi cerita dari Lukas 17, saudara ya. Memenuhi kebutuhan kita, bukan dia. Tuhan enggak butuh apa-apa. Kita yang butuh Tuhan. Ketika kita memberkati Tuhan atas apa yang telah kita terima dan nikmati, kita bersaksi bahwa kita mengakui kebaikan dan anugerahnya yang terus-menerus dialami semua ciptaannya. Efeknya itu bukan cuma mengucap syukur, berterima kasih, memberkati Tuhan, itu efeknya. Bukan cuma di diri kita, berhenti di diri kita, tapi semua ciptaan. Ya, ripple effect ya. Merit, pahala yang terkumpul karena memberkati Tuhan. Memberkati Tuhan itu mengucap syukur ya. Baru kata Adonai Elohim melek haolam. Memastikan, ensure, memastikan kita akan terus menerus menerima perkenanan, favor, kemurahan hati dan kebaikan Tuhan yang bertambah terus dalam kehidupan kita. Hasil pekerjaan, buah, dan lain-lain akan terus-menerus diberkati Tuhan yang melihat bahwa kita mengakuinya sebagai Sang Pemberi. Ketika kita memberkati Tuhan, ketika kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita itu sedang mengakui bahwa Tuhanlah Sang Pemberi. Dan itu akan efeknya luar biasa besar. Itu akan muter roda itu. Gear itu tidak akan berhenti, mekanisme itu akan terus jalan. Akan ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mulai dari perkara yang kelihatannya simple, remeh. Tetapi sulit dilakukan. Sulit loh. Saya dulu ngejudge yang 9 orang kusta tidak balik itu gampang. Ngunus disembunuh, gak tahu terima kasih memang. Tapi ketika Tuhan mengingatkan ada banyak hal di dalam hidup saya yang saya itu belum berterima kasih sama Tuhan. Wah, saya itu baru membaca kembali. Wih, iya ya, jangan-jangan saya kalau di posisi mereka, saya itu di posisi yang 9 ini loh. Ada banyak hal yang saya terima dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi saya belum ada kesempatan untuk mengucap syukur. Dan ternyata saudara, ini membuka pintu banyak hal. Dan saya ngalami. Ini membuka pintu banyak hal. Salah satunya kalau saudara baca ya. Kalau saudara baca Ulangan 8 itu aja. Ayat 10 ya. Ayat 10 kan yang tadi kita baca. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memberkati Tuhan. Saudara lihat ayat bawahnya. Ayat bawahnya kan bilang hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Tapi lihat lagi bawahnya, itu diulang. Supaya apabila, ayat 12 ya, Ulangan 8 ayat 12. Supaya apabila engkau makan dan kenyang, engkau sudah makan dan kenyang. Kenapa diulangi lagi? Itu lanjutannya. Efeknya apa?
Efeknya ketika kita sudah makan dan kenyang dan kita memberkati Tuhan dan kita mengucap syukur atas makanan yang sudah kita terima, sudah masuk dalam tubuh kita. Efeknya apa? Efeknya bukan cuman kenyang makanannya dan kita jadi sehat, kita jadi no. Enggak berhenti sampai situ. Tetapi ketika kita mengucapkan syukur, kita memberkati Tuhan karena makanan yang sudah kita terima, lihat efeknya apa? Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Rumah-rumah yang baik dan mendiami rumah yang baik. Artinya rumah kita akan menjadi rumah yang baik, baik shalom, dan kita akan diam di dalam rumah. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, bukan cuman kita kenyang, memberkati tubuh kita sehat dan lain sebagainya, tetapi Tuhan akan memberkati dengan rumah. Tapi bukan hanya rumah, tetapi rumah yang baik. Artinya keluarga yang baik. Baik shalom. Kambing, domba, lembu, sapi bertambah banyak. Dan emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Pintunya tidak berhenti sampai cuman makanan. Mengucap syukur sama makanan, that's it, ya sudah. No. Ternyata ini membuka pintu berikutnya. Kehidupan berkat secara jasmani. Itu Tuhan juga sediakan. Komplit. Kuncinya apa? Simple. Matur nuwun. Terima kasih. Mengucap syukur sama Tuhan. Bentuknya apa? Memberkati Tuhan. Baruch kata Adonai Eloheinu melech haolam. Wow. Powerful ternyata. Dan saudara benar. At least kalau saudara dengar tadi ayat yang pagi saya bacakan, Timotius 4 ya. Filipi 4 ya, Filipi 4 ayat yang ke-6 saudara baca selengkapnya. Di situ tentang ucapan syukur juga. Akan apa? Akan ada Tuhan akan mencurahkan shalom. At least saudara, masalah belum selesai, tapi shalom itu sudah memerintah. Itu luar biasa. Kita akan dimampukan untuk melewati semuanya. Gak ada yang bisa menghentikan langkah kaki kita. Ketika shalom itu memerintah hidup kita. At least itu yang langsung terjadi. Dan shalom ini yang akan narik, jadi magnet banyak hal di dalam hidup kita. Kalau seseorang pikirannya tuh negatif terus, ngomel terus. Ya narik sesuatu yang jelek, gak bisa yang baik. Tidak mungkin yang baik yang masuk dalam hidupnya, tidak mungkin. Tapi bayangin kalau kita mengucap syukur dan pikiran kita akan dipenuhi pikiran yang baik, hati kita akan jadi hati yang baik dan itu terpancar dari wajah kita, dari hidup kita. Tidak lama saudara akan jadi magnet segala sesuatu yang baik. Pasti. Itu firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Itu firman Tuhan. Dimulai dari mana? Simple. Satu simple aja. Berkat setelah makan. Saya mulai dari situ. Perkara yang sepertinya sederhana, perkara yang sepertinya remeh. Tetapi dampaknya, kuasanya sangat luar biasa. Dan itu akan membuka pikiran kita bahwa banyak alasan supaya kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita isinya ngomel, ya itu tadi. Menarik sesuatu yang tidak baik. Mari kita mulai dari diri kita. Ya, nanti saudara akan lihat, saudara buktikan dalam hidup saudara. Saudara buktikan, saudara akan menjadi magnet hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ya, saya undang teman-teman yang bertugas present worship bisa maju ke depan. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur saudara. Ya. Oleh karena itu slide terakhir supaya kita bisa mengingat, slide terakhir. Omelan, ya,
omelan, sungut-sungut, bersungut, ya, itu adalah awal dari kemalangan. Saudara lihat kisah bangsa Israel yang muter-muter di padang gurun, semuanya diawali dari persungutan, omelan. Omelan itu enggak pernah akhirnya itu baik, enggak pernah, saudara. Wah, firman Tuhan, apa suruh gini, suruh gitu, aturan-aturan to'ai. Lu itu omelan loh, saudara. Torah-torah to'ai lu. Itu omelan loh, saudara. Tapi kalau kita menghadapinya memiliki respon yang lain. Oh iya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu di hidup saya. Lain, saudara. Itu akan membuat apa? Ucapan syukur adalah awal dari keberuntungan. Yes. Kenapa? Dunia akan melihat saudara itu orang yang sangat beruntung. Kenapa? Lu kalau orang yang jadi magnet kebaikan-kebaikan datang di hidupnya, lu itu apa? Enggak beruntung. Beruntung. Tapi kita yang tahu mekanismenya, semuanya itu datangnya dari Tuhan yang memberi keberuntungan. Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang memberikan kesembuhan di hidup kita. Tuhan yang memberikan kebaikan. Tuhan yang memberikan shalom. Kuncinya dari mana? Kunci awalnya bukanya dari mana? Ucapan syukur. That's it. Kalau saudara sulit mengucap syukur, itu tadi, mulailah simple. Setelah makan, kenyang, mengucap syukur. Simple. Tinggal kita mengingat, gitu aja. Tetapi ketika kita melakukan ini, saudara, ini bukan legalistik, bukan apa. Ya, nanti kalau legalisme, ngomel lagi, saudara. Padahal Yeshua aja ngelakukan itu kok. Saya sudah kasih kan teksnya, Didache. Didache itu bukan teksnya orang Jewish konservatif. No. Itu teksnya murid Yeshua. Saudara research sendiri. Coba lihat, Didache. Didache aja ngajarkan kayak gitu, ternyata sinkron dan berkat Hamason. Oh ternyata oh iya, berarti Yeshua juga mengajarkan hal yang sama. Yeshua mengajarkan hal yang sama. Nah sekarang tinggal kita, oh harus gini, harus. Enggak ada yang mengharuskan, saudara. Enggak ada yang mengharuskan. Saya cuma taruh di atas meja. Sekarang saya yakin yang kalau saudara tangkap dan saudara lakukan, saudara akan mengalami di hidup saudara. Akan mengalami. Kebaikan-kebaikan pasti akan mengalami. Kenapa? Karena Tuhan yang punya semua ini. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Ini semua masing-masing. Ya kan? Kalau saudara enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi hari ini kalau saya seringkali stylenya ya saya taruh di atas meja. Mau akan ngalami. Enggak mau enggak apa-apa. Ya kan? Tetapi saya yakin kalau ini Tuhan bukakan, kita akan menjadi semakin serupa seperti Mesias kita Yeshua, bukan yang lain. Ya, oleh karena itu, saudara, biarlah ini menjadi awal dari kebaikan-kebaikan yang akan kita alami dalam hidup kita. Ya, tadi kalau saudara ini dengar baik-baik, saya menghadapi banyak masalah, yes. Tetapi hari-hari ini Tuhan kasih. Beberapa sudah Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih jalan keluar. Ada beberapa belum. It's okay. Tapi saya sekarang sudah lain. Ngadepinya itu lain. Ngadepi tekanan, ngadepi ini lain. Saya bilang, Tuhan itu tetap baik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Panggilan saya menjadi ini. Saya sudah ngucap syukur Tuhan, terima kasih. Saya enggak ngomong lagi benar salah. Enggak. Who cares? Tetapi saya cuma tinggal mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau hari ini engkau panggil saya untuk melayani engkau. Terima kasih Tuhan. Lain. Sudah enggak lagi peduli benar salah panggilan Tuhan ini. Enggak. Tetapi
Saya mengucap syukur. Apapun yang Tuhan lewatkan dalam hidup saya, semuanya akan Tuhan jadikan kebaikan. Ya, ada yang sudah dijawab, ada yang sudah dikasih jalan keluar, ada yang sudah ada pintunya, ya, tinggal kita buka, kita lewati. Tapi ada yang belum, enggak apa-apa. Itu tidak akan membuat hidup kita itu turun naik, moodnya jelek, enggak. Tetapi akan membuat hidup kita tetap dipenuhi oleh ucapan syukur. Amin.